Hi everyone, welcome to this channel. Selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kita akan belajar mengenai formal invitation. Untuk kali ini merupakan part 2, bagiannya yang kedua, di mana kita akan fokus kepada example dari formal invitation, pembahasannya, bahkan juga nanti sebentar akan ada exercise atau latihan buat Anda. Baik, tanpa perlu berlama lagi, mari kita masuk pada pembahasan soal. Contoh pembahasan soal. Nah, di sini ada contoh dari sebuah invitation atau undangan. Kita baca dan pahami bersama. Neighborhood meeting, April 7th, 8:15 p.m. Community Recreation Center Room. Nah, dari bagian atasnya ini kita sudah bisa memahami di sini bahwa occasion atau acara atau kegiatan dari undangan ini adalah mengenai neighborhood meeting, yaitu meeting atau rapat neighborhood. Neighborhood ini adalah lingkungan. Jadi ini merupakan rapat lingkungan berkaitan dengan lokasi tempat tinggal. Kemudian pelaksanaan meetingnya di sini sudah jelas ada April 7, kemudian diikuti dengan waktunya 8:15 p.m. jam 8:15 malam. Kemudian di sini ada tempat Community Recreation Center Room, berarti ini adalah lokasi dari meeting. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada penjelasan, whether you are a property owner or a renter, it's time to get involved in your neighborhood. Ya, jadi di sini dikatakan whether you are a property owner, apakah Anda seorang pemilik properti, pemilik dari rumah tersebut, atau a renter, ataukah seorang yang menyewa rumah tersebut. It's time to get involved. Jadi saatnya Anda diharapkan untuk terlibat in your neighborhood. Terlibat langsung dalam lingkungan di mana Anda tinggal. We will discuss, kita akan membahas yang pertama sweeping and cleaning our neighborhood, tentang pembersihan ya. Bagaimana membersihkan lingkungan kita. Kemudian yang kedua di sini dikatakan beautifying our neighborhood, mempercantik lingkungan kita. Kemudian yang poin ketiga, making our streets safe from crime, membuat jalan-jalan kita aman dari kriminal. Dan poin yang keempat, organizing a neighborhood festival, ya, menggelar atau mengatur festival lingkungan. Jadi sudah jelas bahwa ini adalah undangan rapat lingkungan. Kemudian topik-topik apa yang akan dibahas di situ sudah jelaskan, ada 4 topik. Dan pada bagian terakhir dikatakan all neighborhood residents are encouraged to attend. Jadi semua penduduk yang ada di lingkungan tersebut diharapkan untuk hadir. Kalau di atas juga dikatakan whether you are a property owner, apakah Anda itu pemilik rumah atau yang menyewa, juga diajak untuk terlibat dan peduli terhadap lingkungan mereka. Oke, jadi kira-kira itu inti dari undangan ini. Saat ini kita perhatikan adalah contoh soalnya. Yang pertama pertanyaannya, what is the purpose of this notice? What is the purpose? Berarti apa maksud this notice, pemberitahuan ini? A, to notify neighbors of a crime, untuk memberitahukan tetangga tentang sebuah kejahatan. B, to invite neighbors, untuk mengundang para tetangga to use the recreation center, untuk menggunakan pusat rekreasi. Atau C, to discuss the cost of owning property, untuk membahas biaya untuk memiliki sebuah rumah. Atau D, to inform people of a meeting, untuk menginformasikan orang-orang tentang sebuah rapat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah option D. Jadi maksud dari pemberitahuan ini adalah untuk menginformasikan orang-orang tentang
sebuah rapat. Next, number 2. Who is the notice for? Who is the notice for? Maksud pertanyaannya adalah untuk siapa pemberitahuan ini? A. The recreation owner, pemilik dari pusat rekreasi. B. The community center, pusat community, pusat komunitas, pusat masyarakat. C. The property owner or renter, pemilik dari perumahan atau penyewanya. D. The apartment residents, penduduk apartemen. Jadi yang lebih tepat dari pertanyaan nomor 2 ini adalah option C. The property owner or renter, pemilik dari rumah ataupun yang penyewanya. Next, number 3. What are the things will be discussed? Apa hal-hal yang akan dibahas? A. Cleanliness, beautification, protection, and festival organization. B. Cleanliness, protection, and festival organization. C. Festival organization. D. Beautification, cleanliness, and protection. Oke, jadi kira-kira mana yang hal-hal yang akan dibahas pada pertemuan neighborhood ini? Nah, kalau kita perhatikan di sini, dikatakan pada undangan we will discuss, di situ ada 4 poin. Nah, kalau kita perhatikan dari option A, B, C, D ini, yang menyebutkan keempat poin itu adalah option A. Berarti jawabannya adalah option A. Next, number 4. Questionnya adalah who is not invited? Siapa yang tidak diundang? A. Neighborhood residents, penduduk lingkungan, penduduk di lingkungan tersebut. B. The renter, penyewa. C. The property owner, pemilik dari perumahan itu. D. The government officer, pegawai pemerintah. Jadi kalau kita perhatikan pada isi surat atau undangan tadi, yang tidak diundang adalah D. The government officer, pegawai pemerintah. And next, number 5. Where and when will the meeting be held? Di mana dan kapan rapat ini akan diadakan? A. Community Service Center, 10th of April. B. Community Recreation Center, 9th of April. C. Community Recreation Center, 7th of April. Or D. Community Service Center, 9th of April. Kita perhatikan lagi di undangan ini, lokasi atau tempat pertemuan jelas dikatakan pada baris yang ketiga ini, Community Recreation Center Room. Nah, kalau kita perhatikan di option, itu berarti ada di antara option B atau C jawabannya. Nah, sekarang perhatikan ke tanggalnya. Tanggalnya di undangan itu adalah April 7. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 5 ini adalah option C. Where? Jawabannya Community Recreation Center. When? Jawabannya adalah 7th of April. Oke, jadi itu contoh pembahasan dari sebuah undangan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan soal yang menanyakan seputar isi undangan tersebut. Next, selanjutnya saya akan memberikan exercise atau latihan buat Anda. Di sini ada contoh undangan yang lainnya, dan nanti akan ada soal-soal yang menanyakan seputar isi undangan. Semoga Anda bisa mengerjakan latihan soal ini sebagaimana kita sudah mengerjakan contoh dari pembahasan soal tadi. Oke, suratnya untuk exercise, you are cordially invited to view. Anda diundang untuk menyaksikan Canadian landscapes. Ya, ini berkaitan dengan Canadian landscapes, pemandangan yang ada di Kanada. An exhibition, jadi jelas ini occasion atau kegiatannya adalah an exhibition, pameran of work by Yoshiko Yamaguchi. Ya, jadi ini merupakan pameran
dari karya Yoshiko Yamaguchi. Included will be works from her most recent project in the Arctic Refuge. Jadi katanya di sini sudah termasuk dengan karya-karyanya dari proyek terbarunya dia di Arctic Refuge, di tempat pengungsian. The Whitmore Gallery, 8028 Lakeshore Boulevard. Ini berarti lokasi, berkaitan dengan tempat. Kemudian opening reception 6 to 10 p.m. Friday, April 6th. Ini berkaitan dengan waktu. Show runs from 9 a.m. to 4 p.m. Monday to Friday. Ini hari, Monday to Friday. Ini sudah berkaitan juga dengan jamnya, waktu. Kemudian 12 to 5 p.m. Set and Sun. Set and Sun berarti ini maksudnya Saturday and Sunday. Admission free. Oke, dari undangan ini ada pertanyaan number 1. Where will the event be held? Where will the event be held? Berarti berkaitan dengan lokasi. Di mana kegiatan ini akan dilaksanakan? Apakah private home, gallery, garden, atau movie theater? Next, number 2. What time does the reception end? Jam, ya, berkaitan dengan jam, waktu. Receptionnya berakhir. Apakah A 10, B 12, C 4, or D 5? Anda perhatikan lagi di undangan. Oke, soal berikutnya sudah invitation yang lain lagi. Anda melengkapi ini. Jadi nomor di sini ada bagian yang kosong di undangan ini, ditandai dengan nomor 3 dan 4. Nah, kira-kira di nomor 3 ini akan diisi dengan kata apa? Apakah A ordered, B invited, C offered, atau D wanted? Kemudian untuk nomor 4 yang kosong ini apakah akan diisi dengan to, ataukah in, on, or at? Oke. Jadi ini dulu materi pembelajaran kita saat ini. Ada pembahasan contoh undangan plus contoh soalnya. Dilanjutkan dengan exercise latihan. Ada undangan dan soalnya. Semoga Anda bisa mengerjakan latihan ini dengan berpatokan pada contoh yang sudah dibahas tadi. Oke, thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, sampai jumpa di video-video yang berikutnya. Bye-bye.